apa kabar? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, diduga akibat korsleting listrik, gudang dan rumah dinas karyawan kantor pos Tulungagung terbakar. Balon udara menimpa dan merusak rumah warga di Ponorogo. Berwisata di tengah hamparan pohon sagu di Tuban sembari menikmati sensasi terapi gigitan ikan. Kantor pos induk Tulungagung terbakar hebat. Api menghanguskan gudang dan rumah dinas karyawan. Seorang karyawan yang saat kejadian sedang tidur nyaris menjadi korban. Kebakaran kantor pos induk Tulungagung yang berada di Kelurahan Kauman terjadi pada Senin dini hari. Api yang berkobar membakar gudang dan rumah dinas karyawan. Beruntung api tidak sampai merembet ke bangunan kantor. Kasih Operasi Damkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh 4 remaja di sekitar lokasi kejadian yang kemudian melaporkannya ke kantor Damkar Tulungagung. Menurut Bambang, pada saat terjadi kebakaran, di dalam rumah dinas terdapat seorang karyawan yang tidur. Beruntung karyawan tersebut bangun saat mobil PMK datang hingga bisa menyelamatkan diri. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Berdasar hasil penyelidikan polisi, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang. Jadi tadi ada teman-teman yang laporan ke kantor, naik jam motor ke sana kalau sini ada kebakaran. Kurang lebih jam 1.10 menit. Yang terbakar gudang di sebelah rumah dinas kantor pos. Rumah dinasnya juga ikut terbakar, Pak? Maksudnya ada sekitaran 30% rumah dinas yang terbakar, atapnya bagian dalam. Awalnya seperti apa tadi? Kalau dilihat dari kejadiannya oleh Polsek Samain Lafi tadi, kemungkinan besar dari korsleting listrik. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa kebakaran ini. Namun bangunan gudang dan seluruh barang di dalamnya ludes terbakar. Sedangkan rumah dinas mengalami kerusakan sekitar 30%. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Kandang ternak ayam seluas 1.000 meter persegi di Mojokerto ludes terbakar. Akibatnya puluhan ribu ekor ayam mati terpanggang. Selain itu, api juga membakar stok tumpukan sak pakan hingga peternak merugi total miliaran rupiah. Kebakaran menghanguskan 2 petak kandang ayam yang berada di area persawahan Desa Gembongan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan kandang seluas 1.000 meter persegi yang sebagian besar berbahan kayu tersebut. Akibatnya 50.000 ayam yang baru berusia 12 hari mati terpanggang. Selain itu, tumpukan sak pakan ayam dan 1 sepeda motor milik penjaga kandang juga hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, 6 orang penjaga yang sebelumnya terlelap tidur berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran berasal mesin oven yang terlalu panas, sehingga percikan api menyambar material kayu bangunan. Kronologisnya ya pertama dari pemanas, pemanas yang pakai arang itu. Jam 11 kondisinya masih aman. Setelah kemungkinan setengah 12-an itu, mungkin api dari percikan api. Setelah itu 1 jaman lebih sudah membakar dari semua. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun peternak ayam ditaksir merugi total hingga miliaran rupiah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Diduga overdosis minuman keras, seorang pria di Ponorogo ditemukan tewas membusuk di kamar. Polisi menemukan sejumlah botol minuman keras berbagai merek di kamar korban. Sejumlah petugas dari Polsek Siman dan tim Inafis dari Polres Ponorogo melakukan olah TKP penemuan mayat di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo. Polisi mengidentifikasi jasad Rici
Zulkarim, yang selama ini tinggal sendiri karena orang tuanya bekerja di luar negeri. Sementara adiknya sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya. Jenazah korban pertama kali diketahui seorang kerabatnya yang berkunjung dan kaget karena mencium aroma busuk yang menyengat. Itu kan saudaranya kandung kan berkunjung ke sini. Terus kan keadaan rumah terkunci. Terus dibuka kan ada bau, terus diambil cari-cari nyucuk ke kamarnya. Ternyata sudah keadaan meninggal kan, kondisinya sudah membusuk itu. Penyebabnya masih kami lakukan pendalaman. Kemungkinan kami tidak berani mengambil kesimpulan, akan kami kirim ke RSUD Dr. Haryono untuk memastikan penyebab kematiannya. Ini ditemukan botol miras atau seperti apa di dalam? Kalau baunya sepertinya memang miras, tapi untuk pastinya kami lakukan pendalaman lebih dulu. Guna mengetahui secara pasti penyebab tewasnya korban, polisi langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryono Ponorogo. Namun diduga kuat korban tewas akibat overdosis miras. Sebab polisi menemukan sejumlah botol minuman beralkohol berbagai merek di sekitar jasad korban. Diriku Suyono melaporkan dari Ponorogo. Balon udara menimpa dan merusak rumah warga di Ponorogo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.